wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan seri media pembelajaran prakarya. Materi kali kita hari ini adalah yaitu tentang instalasi listrik rumah tangga bagian kedua. Sub pokok bahasan yang kita bahas adalah yang pertama yaitu tentang namanya MCB dan fungsinya, kedua saklar, ketiga subkontak, keempat fitting, kelima lampu, kemudian keenam adalah papan pembagi dan ketujuh alat bantu. Sebelum kita mulai pembelajaran materi kata hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat mengikuti pembelajaran materi kita hari ini. Tetap sehat dan semangat. Penerapan instalasi listrik rumah tangga bagian kedua. 5. MCB. MCB singkatan dari miniatur circuit breaker. MCB merupakan komponen listrikan yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus beban berlebih atau korsleting listrik. 6. Saklar. Saklar merupakan suatu pemutus dan juga penyambungan arus listrik atau aliran listrik. Pengguna saklar selain untuk jaringan listrik arus kuat atau arus lemah. Berdasarkan sistem kerjanya, saklar dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Saklar tunggal. Saklar tunggal adalah untuk menyalakan dan mematikan lampu. Pada saklar ini terdapat dua titik kontak yang menghubungkan antara fas dengan lampu atau alat lainnya. 2. Saklar seri. Saklar seri adalah sebuah saklar yang dapat menghubungkan dan memutuskan dua lampu atau dua golongan lampu baik secara bergantian maupun bersama-sama. 3. Saklar kutub 3. Saklar ini dipakai pada golongan yang terdiri dari jumlah lampu-lampu besar. 5. Saklar kelompok. Saklar kelompok adalah untuk menghubungkan atau memutuskan dua lampu atau dua golongan lampu secara bergantian, tetapi kedua golongan didapat menyala bersamaan. Umumnya, saklar ini dipakai sebagai penghubung yang hemat pada kamar hotel, asrama, dan tempat-tempat yang memerlukan. 6. Saklar kutub ganda. Misal, kamar mandi atau penerangan luar sehingga kedua kawat lampu diputuskan hubungannya. 7. Saklar tukar. Saklar tukar sering disebut juga dengan saklar hotel karena banyak dipakai di hotel-hotel untuk menyalakan dan memadamkan dua lampu atau golongan lampu secara bergantian. Selain itu, saklar dapat pula digunakan untuk menyalakan dan memadamkan satu lampu atau satu golongan lampu dari dua tempat dengan menggunakan dua saklar tukar. 8. Saklar silang. Untuk melayani satu lampu atau satu golongan lampu agar dapat dinyalakan dan dimatikan lebih dari tempat, dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara saklar tunggal dan saklar silang. 7. Stop kontak. Stop kontak atau sering disebut juga dengan outlet merupakan alat listrik yang digunakan sebagai terminal penghubung arus listrik dengan peralatan yang menggunakan arus listrik. Berdasarkan cara penempatannya dan fungsinya, stop kontak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, stop kontak inbound. Stop kontak inbound merupakan jenis stop kontak yang tertanam di tembok secara permanen. Dua, stop kontak outbound. Stop kontak outbound ini merupakan jenis kontak yang terpasang pada permukaan tembok. 3. Stop kontak terminal. Stop kontak ini mempunyai banyak lubang. Contohnya lihat di bawah ini. 8. Steker atau colokan. Steker adalah alat yang dipasang di ujung kabel listrik yang dicolokkan pada lubang aliran listrik untuk menyalakan lampu, televisi, atau bahkan radio. Berdasarkan fungsi dan bentuknya dibagi menjadi dua. 1. Steker kecil. Steker kecil yang digunakan untuk menyambung alat listrik daya rendah, contoh radio, televisi, lampu, dan lain-lain.
2. Steker besar. Steker besar merupakan steker digunakan untuk alat listrik yang berdaya besar, contoh lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain. 9. Fitting adalah sebuah tempat untuk menaruh sebuah lampu bohlam yang berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya yang digunakan untuk menaruh bohlam. Berdasarkan konstruksinya dibagi menjadi dua, yaitu fitting ulir. Fitting ulir merupakan jenis fitting yang bentuk lubangnya berbentuk ulir atau derat. Fitting ini juga merupakan jenis fitting umum yang bisa digunakan untuk lampu atau bohlam. Dua, fitting tusuk atau colok. Fitting colok atau sering disebut juga fitting supit karena untuk penggunaannya yaitu dengan cara menancapkan lampu ke fitting. 10. Lampu. Lampu merupakan piranti yang memproduksi cahaya. Kata lampu dapat berarti bola lampu. Lampu pertama kali ditemukan oleh Sir Joseph William Swan. Ada beberapa macam jenis lampu. Yang pertama, 1. Bohlam pijar. Jenis lampu ini menghasilkan cahaya dengan memanaskan kawat pijar tipis yang berada di pusat bagian dalam. Pemanasan dilakukan hingga mencapai temperatur yang membuatnya bercahaya. 2. Lampu TL. Jenis lampu ini merupakan lampu pendek dikenal dengan dua bentuk utama. Yang pertama bentuk tabung panjang atau umum dikenal dengan lampu TL atau tabular lamp atau lampu neon, dan yang kedua berukuran lebih kecil dengan tabung ditekuk menyerupai spiral. 3. Lampu halogen. Lampu halogen dibuat dengan campuran bahan gas mulia dan sedikit gas halogen. Dua gas tersebut digunakan untuk mengisi bahan bagian dalam bola lampu. Seluruh lampu halogen terdiri atas 3 bagian utama, yakni tabung lampu, filamen, dan penyokong filamen. 4. Lampu LED. Lampu LED merupakan lampu yang menyala jika dialiri listrik. Cahaya yang dipancarkan lewat aliran listrik tidak menghasilkan panas yang berlebih seperti lampu pijar. Oleh karena itu, lampu LED terasa lebih dingin karena tidak membuat ruangan panas. PHB atau panel pembagi merupakan tempat percabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi listrik yang dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu serta indikator pengukuran. 12. Peralatan bantu. Selain peralatan di atas, diperlukan beberapa perlengkapan seperti klem dan baut. Klem digunakan untuk menahan pipa agar dapat dipasang pada dinding atau langit-langit. Klem dipasang menggunakan skrup atau paku. 13. Peralatan. A. Obeng plus dan min. B. Tang. C. Palu. D. Tespen. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, pertanyaan pada video kali ini adalah apakah ini MCB? Kedua, sebutkan macam-macam saklar. Ketiga, sebutkan macam-macam fitting. Keempat, fungsi dari subkontak. Kelima, sebutkan macam-macam jenis lampu. Demikianlah pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kali ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.